Puji Tuhan, kalau pada saat ini kami dimintakan untuk membawa firman Tuhan, memang belum terlalu mahir dalam arti karena memang bukan hamba Tuhan, tapi kami coba membawa dengan gaya dan bahasa yang biasa-biasa itu, semacam textbook begitu. Jadi kita nggak pakai banyak ilustrasi, kita cuma sekedar membaca apa yang sempat. Ini waktu cuma pikir kalau kita mau bicara dengan kata-kata kali lupa. Jadi kita suruh tulis, tuangkan di sini. Cuma karena mungkin tuh beda ya, pikiran beda, jadi agak susah kalau nggak mau lihat di sini. Jadi biar kita lihat di sini pembicara langsung. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang boleh mengerti kan, memang cuma begini tuh. Oke, kalau untuk itu kita nanti terakhir aja baru kita buka DP ayat pendukung. Jadi kita cuma ingin bertanya, kira-kira sampai saat ini kepercayaan atau apa? Mungkin ada kuasa yang tidak senang untuk kami membawakan ini, jadi untuk buka handphone aja, handphone ini kayak mulai hang gitu. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, kira-kira untuk zaman sekarang yang modern ini, untuk penyembahan berhala itu masih ada atau tidak? Kemungkinan pasti jawabannya masih ada. Memang kita tahu itu memang masih ada, tapi kita perlu mengetahui penyembahan berhala itu definisinya itu apa. Berhala dalam sudut pandang Alkitab adalah segala sesuatu yang merampas kesetiaan manusia daripada Tuhan. Amin. Penyembahan berhala adalah kekejian dan dosa bagi Tuhan, sebab merupakan pekerjaan daripada si setan itu. Namun berhala dalam perspektif Alkitab bukanlah sekedar patung-patung yang disembah oleh manusia, tetapi ada penyembahan yang tampaknya ditujukan kepada Tuhan, tapi sebenarnya tertuju kepada berhala-berhala itu. Penyembahan berhala menjadi bahaya laten bagi gereja, sebab tidak terlihat terselubung sehingga orang yang melakukan penyembahan berhala tidak menyadari pujian dan penyembahan yang mereka itu tujukan kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang lain. Beberapa hal yang disebut sebagai penyembahan berhala dalam Alkitab antara lain, penyembahan berhala adalah pemujaan hasil ciptaan seperti patung dan keris dan benda-benda yang terbuat dari batu-batu. Kalau di orang-orang Manado mungkin ada tuh yang batu, bilang batu pindah detengan itu sampai sekarang memang betul masih ada. Pada masa ini juga banyak orang tidak percaya Tuhan lagi karena lebih mempercayai sains atau ilmu pengetahuan atas Alkitab. Mereka menganggap sains, pindah lagi. Jadi karena banyak tergeser, minta mau mulai dari mana tadi dia dong. Mereka menganggap sains merupakan dasar dari memecahkan semua masalah.
sehingga mereka menolak isi Alkitab yang tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Mereka adalah orang-orang bebal yang menolak Tuhan, dan otomatis mereka juga tidak percaya kepada Tuhan, seperti penciptaan dan mujizat-mujizat yang ada di Alkitab. Mereka tidak percaya adanya hukuman Tuhan, sehingga membuat semaunya sendiri. Itu sama artinya menyembah ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai Tuhan. Padahal kita tahu ilmu pengetahuan adalah hasil produk dari otak kita manusia. Dan pengetahuan manusia terbatas. Sebanyak apapun manusia belajar dan menyelidiki, tetapi ada banyak hal yang tidak bisa dipahami. Ilmu pengetahuan sengaja manusia belajar menyelidiki, tapi tidak banyak yang tidak dapat dipahami. Karena ilmu pengetahuan Tuhan sengaja merahasiakannya. Teknologi ciptaan manusia pada masa kini seperti internet, smartphone berpotensi menjadi berhala. Internet dan smartphone adalah teknologi yang sangat berguna, tetapi bisa juga menjadi berhala jika seseorang telah kecanduan smartphone seperti game dan aplikasi-aplikasi lainnya. Itu semua ciptaan manusia yang bisa menguasai dan memperbudak akal pikiran itu. Juga ini merupakan bentuk penyembahan berhala. Hasil ciptaannya adalah harta benda. Kekayaan berpotensi menjadi subjek penyembahan ini, seperti mencintai uang, hedonisme, dan materialisme. Seseorang mengaku percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan, namun sesungguhnya yang dipercayai adalah uang. Uang kekayaannya. Oleh sebab itu, ia tidak merasakan kekhawatiran karena mempunyai uang dan dapat membeli semuanya yang dia perlukan. Penyembahan berhala benda-benda langit juga hasil ciptaan manusia. Termasuk dalam kategori ini ada pemujaan matahari, bulan, planet-planet, dan bintang. Benda-benda kepercayaan kepada astrologi juga termasuk penyembahan berhala, karena meyakini bahwa gerakan dan kondisi benda-benda di langit menentukan kepribadian bawaan manusia, mempengaruhi nasib manusia, mempengaruhi peristiwa di dunia seperti bencana alam dan lain-lain. Penyembahan berhala adalah pemujaan makhluk ciptaan, contohnya memuja binatang atau pohon-pohon, karena pohon-pohon dan tempat suci yang dikeramatkan. Penyembahan berhala yang sangat amat jelas selain itu memuja tokoh yang dikagumi, memuja diri sendiri, memuja organisasi. Pada taraf tertentu salah satu bentuk penyembahan berhala. Seseorang bisa mengaku setia kepada Tuhan, pada saat yang sama dia memberikan kesetiaan orang yang lebih besar kepada orang lain, yang tentu dipuji hamba Tuhan tertentu, lembaga-lembaga tertentu, tradisi-tradisi tertentu, dan penguasaan di bumi ini. Kekaguman dan kesetiaan yang berlebihan terhadap hamba Tuhan maupun organisasi bisa menjebak orang dalam penyembahan berhala ini. Kesetiaan terhadap lembaga itu baik, tetapi kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Orang yang percaya harus selalu bertanya pada dirinya, untuk siapa pelayanan ini? Untuk saya atau untuk apa? Untuk Tuhankah atau untuk hamba Tuhan tertentu? Untuk lembaga-lembaga itu sendiri, penyembahan berhala adalah pemuasan hawa nafsu, dan keserakan perjanjian baru mendefinisikan penyembahan berhala dengan lebih dalam.
berhala menurut perjanjian baru tak hanya sesuatu yang berwujud seperti benda dan makhluk-makhluk ciptaan seperti telah disebutkan di atas tadi, tetapi keinginan-keinginan duniawi, percabulan hawa nafsu, keserakahan juga merupakan berhala. Hal ini tertulis di Kolose 3 ayat 5. Bisa kita buka. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi untuk penyembahan ini saya pakai dari Kolose 3 ayat 5 ini. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa Pastor Ciri menjelaskan, karena saya ingin bertanya, karena ada beberapa yang saya sempat baca, apa sebab Musa kuburnya itu tidak ada di Gunung Sinai? Kira-kira mungkin Pastor bisa menjelaskan itu. Dan kami kembali ke Pastor yang menjelaskannya. Haleluya. Ya. Padat, tetapi di ujungnya tidak enak. Kita kira mau handle semua, suka ada di pengantar. Ya, memang penyembahan berhala masih kita jumpai di dalam ibadah gereja. Ya, meninggikan pengkhotbah, memuja-muja pengkhotbahnya itu penyembahan berhala. Ya. Gitu. Penyembahan berhala itu dalam bahasa Yunaninya eidolon latreia. Eidolon latreia. Yang sekarang orang tahu tuh idol atau idola. Nah, kalau di dalam gereja, ya, dan manapun, kalau sudah mulai ada yang mengidolakan pengkhotbahnya, itu berhala. Ya. Sebab orang-orang yang demikian itu, dia akan masuk ikut ibadah kalau Pak Erik yang khotbah. Nah, ini contoh, ya toh. Kalau Bruder Kiki yang khotbah, ya kasihan, jauh panggang dari api. Ya, ini contoh. Ya. Nah, ini kita terperangkap dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu menggeserkan Tuhan dari fokus utama dan yang terutama bagi orang Kristen. Itu penyembahan berhala. Ya. Jadi ya, secara praktis itu penyembahan berhala masih kental di dalam gereja. Itu masih. Kalau si A yang khotbah, kita memang ada pasang bye-bye. Mar kalau si B yang khotbah, asik bermain WA aja, Android aja buka kesana kemari. Betul tak? Jadi sekali lagi penyembahan berhala adalah menggeserkan Kristus Tuhan dari fokus interest kita.
ajaran Tritunggal itu adalah penyembahan berhala. Bisa tangkap? Karena yang tiga ini orang mau utamakan yang mana? Utamakan Bapa, Anak tersibuk. Fokus kepada Anak, Roh Kudus tersibuk. Ada ayat, jangan mendukakan Roh Kudus. Ramai itu. Betul dong? Fokus kepada Bapa. Ayat bilang begini, biarlah matamu tertuju kepada Kristus Yesus saja. Itu tuh menyanyi, memang sengaja menyanyi tadi, Yesus itulah satu-satunya. Eva ingatan ini memang mantap. Lagu dari tahun 2 Eva masih ingat. Masih ingat loh. Jadi indikasi kuat penyembahan berhala masih ada di atas mimbar gereja. Masih kuat itu. Yang sekarang orang pakai istilah itu mencuri apa? Mencuri kemuliaan Yesus Kristus. Itu penyembahan berhala. Dan seringkasnya segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan itu masuk dalam lingkup penyembahan berhala. Ada yang mau tanya? Apalagi bentuk penyembahan berhala? Ya. Ada situ percabulan, itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini bentuk lebih halus dari okultisme. Coba pikir ya, coba cerdas malah. Okultisme itu adalah pemujaan langsung kepada setan-setan. Itu okultisme. Isme yang dalam kegelapan, okult itu gelap, yang sangat tersembunyi. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah masuk dalam perangkap penyembahan berhala, ya, itu nanti muaranya kayak okultisme. Apa yang mau ditanyakan tadi Pastor Kiki? Apa yang mau disampaikan? Mayat Musa, saya berhubung dengan berhala itu kita bertanya, sebenarnya kita sudah baca, tapi kira-kira apa yang kita baca itu betul sama seperti yang mungkin pastor nanti jawab. Apa sebab Musa diangkat dari? Oh ya, Musa sebenarnya itu secara historis cari mayatnya Musa tidak dapat. Tidak ketemu. Tapi Alkitab juga mengatakan dia mati. Ya toh? Dia tidak terangkat, dia mati di gunung Nebot. Nabot atau Nebot? Nebo. Jadi yang kita baca, Tuhan memang sengaja menghilangkan itu, karena Tuhan tidak mau Musa ini akan disembah. Diberhalakan. Iya. Ya. Ya. Bisa jadi. Karena bagi bangsa Israel Yahudi itu Alkitab mengatakan Yahweh sendiri mengatakan, aku telah membuat Musa jadi Elohim. Coba baca ayatnya. Aku menjadikan engkau Musa menjadi Elohim. Terjemahan Indonesia Allah. Coba cari. Di mana
Aku telah mengangkat engkau menjadi Allah. Coba aja cari menjadi Allah atas Israel. Allah, menjadi Allah. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Ya, di mana tuh? Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Coba buka dulu. Keluaran 7 ya, ayat 1. Berfirmanlah Yod-Heh-Vau-He kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai. Nah, coba baca di teks Ibrani-nya. Jadi kagak itu pertanyaan tadi. Bapak yang Israel angka Musa disembah sebagai Elohim. Ya. Lihatlah aku telah mengangkat engkau. Ini di sini, ya. Di kanan ke bawah coba. El atau Elohim? Ke bawah. Ya. Apa tuh? Ya, God apa dia punya Elohim ya? Gimana nanti kita kali ya? Elohim itu. Kalau pindah ke Gats jadi Elohim. Aaron. Ini dari bawah ke sini. Ini punya translate Elohim. Iya. Aaron. And brother, and we fall out, yang ke bawahnya senjata, and we fall out prophet, di bawahnya senjata sebagai nabi. Jadi menjadi Elohim. Ya, Elohim. Musa diangkat menjadi Elohim. Yahweh sendiri angkat. Ya. Jadi logikanya Allah bukan Tuhan. Bisa? Allah bukan Tuhan. Allah Trinitas bukan Tuhan. Sebab Tuhanlah Allah. Ulangan 6 ayat 4. Pakai di ini saja supaya bisa dapat lebih jelas. Ya. Semua Israel. Ya. Ini kita baca 2-3. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah Elohim ini kita. Tuhan itu Esa atau Echad. Jadi Allah pasti bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu pasti Allah. Allah itu adalah cara Tuhan bermanifestasi, menampakkan diri, berteofani. Itu Allah. Yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ada Elohim, ada apa lagi? Ada El, ada Eloah. Eloah itu bentuk tunggal dari Elohim. Ya. El bentuk tunggal juga. Kemudian ada Elah bentuk Arab, itu Aramaiknya. Ya. Jadi Aramaik tunggal itu Elah, jamaknya mereka pakai Elohim. Nah, kalau Allah ini
tidak ada hubungan sama sekali dengan Yod He Vav He, itu adalah berhala. Oke. Jadi kalau ada di sebelah sana tuh GPD Elohim, itu GPD berhala. Iya. Ya kecuali memang orangnya pernah belajar. Ya. Itu. Ada ayat yang membingungkan. Kita sudah kasih tahu belum? Belum. Coba Yesaya 12 ayat 2. Yesaya 12 ayat 2. Nah, turun baca. Ini tuh bingung ini. 2, 3. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ini ada Allah. Kalau orang cuma dengar pronunciation-nya Allah, Allah, ini ditujukan ke siapa ini? Inilah hasil terjemahan LAI yang membingungkan. Baca lagi Yesaya 26 ayat yang ke-4. Yesaya 26 ayat ke-4. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Coba kan kalau dengar kan, yang mana ini? Mari tolong periksa supaya orang tahu itu term-term dari itu tuh 12 ayat 2. Periksa bahasa Ibrani-nya. Yesaya 12 ayat 2. Jadi banyak denom gereja secara praktis melakukan penyembahan berhala. Secara praktis. Ketika kita menyebut Allah, kita tanya Allah yang mana yang dimaksudkan? Ya, itu penyembahan berhala. Kalau Allah tanpa hubungan sama sekali dengan Tuhan huruf besar semua, dengan Yesus, nah itu berhala, Pak. Praktisnya berhala. Waduh, ini kabur kamu. Boleh baca nggak? Apa baca nggak? Ya, God. Ya. Ini God, L. Ini God ya. Ya. L itu bentuk singular, tunggal. Jadi apa dia punya bahasanya? L maskulin singular. Ya, nah dia punya teksnya apa, Pak? Sungguh L itu keselamatanku. Aku percaya dan seterusnya, sebab ini dipakai apa nih kira-kira kalau Tuhan yang besar? Yahweh. Tapi dalam teks ini dia pakai Yah. Lalu Allah ini biasanya dipakai apa? Dari mana? Itu dari Jehovi. Karena huruf besar semua Allah. Jehovi. Tapi sekarang dia pakai
Jehovah. Lihat Asmin. Jadi inilah LAI Keblinger. Tidak tahu bagaimana mau menerjemahkannya. Ini Lord. Jadi ya. Coba Lord, Yah. Ya. Yah. Ya. Ini Yah. Kemudian God dia pakai Jehovah. Coba Bapak. Ya. Jehovah. Yahweh. Yahweh. Itu dia. Tolong dicari di Android kata Allah all capital letter semua. All capital letter itu biasanya ada di Kejadian atau Keluaran gitu. Allah saja. Supaya kita tahu bahwa LAI itu menerjemahkan kata Allah huruf besar semua dari kata Jehovah. Tetapi untuk teks ini LAI kehilangan hikmat Salomo. Tolong dicari. Bisa dapat? Kejadian dan Ulangan. Di berapa? Di Ulangan atau di Hakim. yang Allah huruf besar semua? Ya. Ada Kejadian 15 ayat 2, Kejadian 15 ayat 8, Ulangan 3 ayat 24, Ya, Ulangan 3. Ulangan 3 ayat 24. Coba lihat Pak. Ulangan 3 ayat 24. Waktu Musa kalau nggak salah ya. Ya. Ya, ini Tuhan Allah. Ini Tuhan Adonai, ini Allah Jehovah. Lihat di teks. Ulangan 3 ayat 24. Kok lalap begitu? Ya, ini. Lihat di ini. Ini pakainya apa tuh? God. Strong number-nya apa tuh? Adon, di sini ada Adon. Ya, ini Adon ya, Lord, Adon, Adonai maksudnya Adonai, kemudian God-nya apa? Yehova. Yofi. Iya. Jadi berarti Jehovah. Yofi. Ya toh? Ya, Yehova. Adonai Jehovah. Benar. Ya. Secara gramatikal ini sama. Ini proper noun. Betul nggak? Ya, sama. Ya, proper noun sama ya. Ya, Ya. maskulin singular. Ya. Tetapi kata Allah ini huruf besar semua itu diambil dari kata Jehovah. Ini seluruh perjanjian lama sebelum Yesaya 12 ayat 2 itu Allah itu diambil dari kata Jehovah. Tetapi masuk pada Yesaya 12 ayat 2 dan Yesaya 26 ayat 4. Nah, LAI bingung. LAI bingung itu. Coba kita kembali ke 26 ayat 4 Pak Yesaya. Ini saya temukan kesalahan yang memprihatinkan. 26 ayat 4. Ya. Ini dia pakai Jehovah, betul? Lord apa di sini? Ya, Jehovah ya, Jehovah. Nah, turun di bawah Pak. Ini dia pakai Tuhan Allah, dia pakai Yah Jehovah. Di atasnya kan dia pakai Jehovah Tuhan. Tapi di bawah ini Allah, dia pakai apa?
Ini Jehovah. Jehovah. Yah Jehovah. Bisa ikutin? Ibu Riri bisa enggak? Ini cuma tasbih kata. Ya. Harusnya Tuhan huruf besar itu diterjemahkan dari Tuhan huruf besar apa? Jehovah. Itu Tuhan huruf besar semua. Lalu kalau Allah huruf besar semua diterjemahkan dari kata Jehovi. Itu sangat umum LI menerjemahkan demikian. Tetapi untuk kasus Yesaya 12 ayat 2 dan Yesaya 26 ayat 4, nah itu LI bingung. Kata Tuhan diambil dari Jehovah. Harusnya ya. Tapi untuk di Yesaya tadi, kata Tuhan diambil dari apa? Yah. Yah. Lalu kata Allah diterjemahkan dari kata Jehovah. Nah ini kan, tolong buka ulang dulu Ibu Riri, belum bisa ikutin. Yang ke 12 Pak. 12 ayat 2. Sungguh Allah, ini kan L. Ini tunggal, L ya. Nah, ini kata Tuhan, ini diambil dari Yah. Coba Pak Erik tolong tunjuk angka saya supaya bisa langsung dapat ya. Tuhan diambil dari Yah. Ini Lord. Yah. Betul ya? Coba ikuti. Nah, ini kata God itu diambil dari Jehovah. Harusnya diambil dari Jehovi harusnya. Allah huruf besar semua, ya. Tuhan Jehovah yang di Allah huruf besar semua Jehovi. Tuhan Jehovah, Allah Jehovi. Tapi di yang satu dia bisa balik lagi. Ya, sekarang ini dia bingung di sini, dia bingung. Ya Tuhan dia pakai Yah, lalu Allah itu diambil dari Jehovah. Harusnya jadi Tuhan. Harusnya jadi Tuhan. Betul dong? Kalau konsisten dengan terjemahan yang awal, harusnya Tuhan, ya Jehovah. Itu. Bingung toh? Iya. Kalau LI saja bingung, apalagi jemaat awam begini. Pasti bingung. Jadi kalau kita ketemu teks yang begini ya, tadi Pak Erik yang di mana tuh, di dalam ulangan atau bagaimana Pak Erik? Yang tadi ulangan ya, ulangan 6 ayat 4 ya, bukan? Tadi yang Pak Erik tadi itu Tuhan Allah huruf besar semua. 3 ayat 24, 9 ayat 24. Ya, tolong ditampilkan Pak supaya kita kasih tahu tuh cara membaca, mengertinya. Ulangan Ada di ulangan 9 ulangan 3, 24 ini. yang tadi ditunjuk itu.